Pemirsa, senang sekali Jendela Istana kembali hadir di hadapan Anda dengan rangkuman kegiatan Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pemerintah. Bersama saya Tisa Noveni, langsung saja pemirsa, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menunaikan zakat di Istana Negara Jakarta sebagai bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Berzakat pada bulan Ramadan. Kegiatan yang melibatkan pejabat negara dan Menteri Kabinet ini dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Tujuannya untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Penunaian zakat oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di lingkungan Istana Negara Jakarta sebagai bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Berzakat yang digelar setiap Ramadan. Dalam kegiatan ini, Presiden menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi negara. Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat negara serta para menteri kabinet. Kehadiran para pejabat pemerintahan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Berzakat yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap praktik penyaluran zakat melalui lembaga resmi dapat semakin luas dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan yang terorganisasi dinilai dapat membantu memastikan dana zakat disalurkan secara lebih tepat kepada pihak yang membutuhkan. Selain pelaksanaan zakat, rangkaian kegiatan keagamaan di lingkungan Istana Negara juga mencakup peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Al-Quran serta memperkuat kepedulian sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Melalui rangkaian kegiatan keagamaan ini, pemerintah berharap semangat berbagi dan solidaritas sosial di tengah masyarakat dapat terus tumbuh seiring pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Dalam peringatan Nuzul Quran bertema mewujudkan Al-Quran sebagai rahmat alam semesta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada ulama tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Mantan Menteri Agama ini memberikan tausiah mengenai makna perdamaian, keadilan, serta pentingnya menyikapi perbedaan secara bijaksana dalam kehidupan berbangsa. Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara menghadirkan suasana spiritual yang mendalam melalui rangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah ulama serta doa bersama yang diikuti para pejabat negara dan tokoh agama. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan kepada para ulama dan tokoh agama yang hadir dalam kegiatan ini, khususnya kepada Muhammad Quraisy Shihab yang menyampaikan ceramah singkat dengan pesan yang dinilai memberikan pencerahan bagi para hadirin. Menurut Presiden, pesan yang disampaikan Quraisy Shihab memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama tentang arti perdamaian, serta pentingnya memandang perbedaan sebagai bagian dan dinamika kehidupan yang tidak perlu berujung pada perpecahan. Selain itu, Presiden juga mengaku tersentuh oleh penjelasan Quraisy Shihab mengenai konsep keadilan dan makna kepemimpinan. Pesan ini mengingatkannya, kepemimpinan merupakan amanah besar yang berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dalam pandangan Presiden, kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin berasal dari kehendak Tuhan dan harus dijalankan sebagai tugas untuk menegakkan kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Amanah ini juga berkaitan dengan tanggung jawab melindungi masyarakat dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sangat besar artinya bagi saya adalah pencerahan pengertian beliau yang disampaikan, yaitu tentang keadilan dan juga tentang takdir seorang pemimpin yang
percaya oleh bangsa dan rakyat. Semakin saya sadar bahwa kepimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan bahwa kekuasaan itu adalah tugas untuk melindungi dan membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat. Suasana hikmat dalam peringatan ini juga terasa sejak awal acara ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh Qori muda Muhammad Zian Fahrezi yang dikenal sebagai juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran Internasional Al-Amid ketiga di Irak. Bacaan ayat-ayat surat Al-Hasyr yang dilantunkan dengan suasana merdu menghadirkan suasana khusyuk di ruangan istana. Para hadirin termasuk Presiden Prabowo menyimak lantunan ini dengan penuh perhatian. Allah menjanjikan yang mengikuti. Sementara itu dalam tausiahnya Quraisy Shihab menyampaikan doa khusus bagi Presiden Prabowo agar mendapat pertolongan Tuhan dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ia menjelaskan kekuatan pada dasarnya bersumber dari Tuhan dan diberikan kepada manusia sebagai bagian dari takdir yang membawa tanggung jawab besar. Pemimpin yang memperoleh amanah ini diharapkan menjalankannya dengan kejujuran dan mengikuti nilai-nilai kebenaran. Dalam doa yang disampaikan, Quraisy Shihab juga berharap Presiden Prabowo dapat menjalankan tugas memimpin bangsa dengan dukungan masyarakat serta pertolongan Tuhan, khususnya dalam menegakkan nilai perdamaian dan keadilan. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir. Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa. Kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Selain itu, ia mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan doa agar kehidupan masyarakat senantiasa diliputi kedamaian sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Mari kita berdoa bersama, doa yang singkat, yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi setiap habis salat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, ahyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daraka daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami kelak di sorgamu, sorga yang penuh dengan kedamaian. Wahai Tuhan, penyandang kemuliaan dan keagungan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di tengah rangkaian acara, momen yang menyentuh juga terjadi ketika Presiden Prabowo menghampiri Quraisy Shihab setelah tausiah selesai disampaikan. Presiden berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju panggung untuk membantu ulama sepuh ini menuruni tangga. Dengan penuh perhatian, Presiden memapah Quraisy Shihab yang berjalan menggunakan tongkat. Keduanya kemudian menuruni tangga panggung secara perlahan disambut tepuk tangan para hadirin yang menyaksikan momen ini. Rangkaian kegiatan Nuzulul Quran di Istana Negara menjadi kesempatan untuk kembali menghayati pesan Al-Quran tentang perdamaian, keadilan, serta kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Presiden tekankan Indonesia jangan kalah dari pihak yang mengambil kekayaan rakyat. Laporannya usai yang satu ini tetaplah di Jendela Istana.